Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Saras akan membahas materi bahasa Indonesia khususnya pada bidang paribahasa. Nah, mari kita simak di slide berikutnya. Sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Pengertian paribahasa. Paribahasa merupakan kalimat atau kelompok kata yang menyatakan suatu maksud atau kehendak, keadaan dari seseorang, ataupun suatu hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan, dan hal-hal mengenai diri seseorang. Oke, jadi paribahasa itu sendiri digunakan sebagai suatu kumpulan kata yang ingin mengungkapkan maksud atau keadaan seseorang. Nah, kemudian paribahasa juga dapat diartikan sebagai suatu ungkapan yang meskipun tidak langsung tapi secara tersirat itu menyampaikan suatu hal yang bisa dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi, selain paribahasa itu digunakan untuk mengungkapkan keadaan atau keinginan seseorang, paribahasa itu juga dipakai untuk mengungkapkannya secara tersirat atau tidak langsung. Namun demikian, meskipun tersirat, ia bisa dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, kemudian ciri-ciri peribahasa sendiri ada 5 di sini. Yang pertama, kata-kata yang berada di dalam peribahasa adalah susunan yang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Jadi yang namanya peribahasa, misalnya ada semut, ada gula, ada semut, itu nggak boleh dibalik jadi ada semut, ada gula gitu ya. Karena kata-katanya pasti baku. Kalau misalnya seperti itu ya seperti itu, tidak bisa dirubah. Kemudian peribahasa biasanya digunakan untuk menyindir atau juga bisa digunakan untuk memperindah bahasa. Jadi biasanya peribahasa ini bisa dimasukkan ke dalam cerita, puisi, atau berbagai karya non-fiksi dan sebagainya sebagai pelengkap dari memperindah bahasa. Bisa juga digunakan untuk menyindir seseorang dengan bahasa yang lebih halus. Itu adalah manfaat dari peribahasa yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata-kata dalam peribahasa biasanya teratur, enak jika didengar dan memiliki makna. Jadi semua yang ada dalam peribahasa itu memiliki makna tersirat. Sehingga biasanya dalam peribahasa sendiri memiliki bentuk-bentuk tertentu atau pola tertentu yang bisa diperhatikan. Kemudian yang keempat, peribahasa biasanya dibentuk atau diciptakan berdasarkan suatu pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam sekitar dan juga terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat. Misalnya nih, kalau biasanya kita kalau misalnya bertemu dengan air atau sebagainya yang dia itu memang dangkal atau tidak dalam, ketika kita melemparkan batu maka dia akan beriak. Nah, ini kejadian alam ini bisa digunakan sebagai suatu paribahasa yang dibentuk menjadi peribahasa air beriak tanda tak dalam. Yang artinya apa? Yang artinya orang yang banyak bicara itu biasanya orang yang tidak pandai. Jadi seperti itu ya, peribahasa itu diambil dari keseharian kita. Karena keseharian kita ada air dan sebagainya, maka bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian yang kelima, peribahasa dibentuk dan diciptakan dengan satu ikatan bahasa yang padat dan indah, sehingga peribahasa tersebut akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Jadi peribahasa itu yang menggunakan bahasa kita, bahasa baku. Tidak ada yang namanya bahasa gaul, bahasa sementara, itu tidak ada dalam kamus peribahasa. Kemudian lanjut, contoh peribahasa umum. Nah, untuk yang akan keluar di USBD nanti ada beberapa peribahasa dan biasanya peribahasa itu sering keluar. Jadi silahkan dihafalkan saja peribahasa-peribahasanya. Yang pertama adalah tong kosong nyaring bunyinya. Ini harusnya sudah tahu ya, artinya adalah orang yang bodoh biasanya banyak cakapnya.
Kenapa bisa dikaitkan dengan tong kosong nyaring bunyinya? Seperti kita ketahui, kalau tong kosong itu bunyinya lebih nyaring ketimbang tong yang padat. Dan tong ini diibaratkan seperti isi kepala. Nah, ketika tongnya itu kosong, ketika isi kepalanya itu kosong alias bodoh, itu biasanya bunyinya nyaring. Nah, bunyi nyaring itu di sini digunakan untuk mengibaratkan percakapan atau pembicaraan. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Oh, berarti otak yang kosong atau bodoh itu nyaring bunyinya. Dia itu lebih banyak bicaranya. Bicara dianggap bunyi gitu ya. Kemudian yang kedua, ada udang di balik batu. Artinya adalah ada suatu maksud yang tersembunyi. Ada udang di balik batu. Kan di balik batu kita nggak pernah bisa lihat ya, karena itu ada di balik pandangan kita. Nah, ternyata ada udang, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Maka di sini ada udang di balik batu artinya adalah ada suatu maksud yang tersembunyi, disembunyikan sehingga kita tidak bisa melihat. Seperti ibaratnya ada udang di balik batu. Kemudian yang ketiga, ada gula, ada semut. Artinya adalah di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Oke, ada gula. Gula itu manis ya, semua suka gula. Nah, di situ juga ada semut. Semut itu sangat menyukai gula. Kita juga tahu semut itu sangat suka gula. Berarti di sini apa? Di mana ada gula yang diibaratkan menjadi kesenangan, itu disitulah banyak orang datang. Jadi ketika di situ banyak kesenangan, wah di situ ada waterboom bagus misalnya menyenangkan, banyak orang datang, itu bisa diibaratkan seperti ada gula, ada semut. Kemudian anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya adalah biarpun banyak rintangan dalam usaha, kita tidak boleh putus asa. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Meskipun banyak. Nah, di sini anjing di sini diibaratkan sebagai orang-orang yang dia itu buruk, yang suka menjelek-jelekkan orang, itu diibaratkan seperti ini. Nah, di sini sambungannya kafilah berlalu. Dia tetap berjalan. Jadi di sini bisa diibaratkan meskipun banyak rintangan, banyak orang mencibir dan sebagainya, kita tidak boleh putus asa alias tetap lanjut bergerak ke depan seperti itu. Kemudian yang nomor 5, air beriak tanda tak dalam. Artinya adalah orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmu. Ini seperti yang Syarat katakan tadi itu ya. Kemudian lanjut. Bagai makan buah si malakama, artinya adalah bagi seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Bagai makan buah si malakama. Jadi dia berada di antara dua pilihan yang sulit. Misalnya nih, kalian mau milih baju, sama-sama bagus, warnanya kalian suka, tapi kalian hanya boleh memilih salah satu nih. Nah, itu bisa diibaratkan seperti bagai makan buah si malakama. Atau misalnya di sini ada dua pilihan antara di penjara seumur hidup, misalnya, atau di sini dia akan mati seperti itu. Kan kedua-duanya tidak bisa dipilih. Nah, itu bisa diibaratkan juga sebagai bagai makan buah si malakama. Kemudian yang ketujuh, bagai air di daun talas. Artinya adalah selalu berubah-ubah atau tidak tetap pendiriannya. Kenapa bisa? Kalian pernah lihat daun talas? Di dalam daun talas itu, ketika kalian meneteskan air, air itu tidak akan meresap ke daunnya, alias akan membentuk butiran-butiran yang pergerakannya tidak tetap, tergantung dari gerakan si daun itu. Jadi diibaratkan, oh airnya yang bergerak itu berarti diibaratkan selalu berubah-ubah dan tidak memiliki pendirian. Kemudian yang ke-8, bagai anak ayam kehilangan induk, adalah bercerai-berai karena kehilangan tumpuan. Anak ayam kehilangan induk, pasti dia bingung mau makan apa, tidur di mana, dan sebagainya. Nah, itu memberikan arti bahwa sesuatu itu bisa bercerai-berai atau berantakan karena kehilangan tumpuan. Tumpuan itu ibaratnya kehilangan induknya, kehilangan keluarga yang paling penting dan sebagainya, itu bisa juga. Kemudian yang ke-9, bagai duri dalam daging. Ya kalian tahu ya, namanya duri dalam daging itu dia tidak
terasa menyenangkan dan mengganggu. Nah, maka bagai duri dalam daging itu bisa diibaratkan sebagai selalu terasa tidak menyenangkan hati dan mengganggu pikiran. Seperti itu. Kemudian, bagai kacang lupa akan kulitnya. Tahu ya, kacang sama kulit itu harusnya kan saling menyatu. Nah, di sini keterangannya, ketika kacang lupa kulitnya, maka tidak tahu diri, lupa akan asalnya. Padahal si kacang itu ada karena kulit yang melindunginya. Dia yang membuatnya dari kecil sampai dewasa, merawatnya gitu. Nah, ketika kacang lupa kulitnya, otomatis dia lupa akan asal-usulnya. Maka di situ artinya tidak tahu diri. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini ada bagaikan api dengan asap. Tadi ya, persahabatan yang abadi. Kemudian bagaikan kebakaran jenggot. Oke. Kebakaran jenggot di sini artinya bingung tak karuan. Karena jenggotnya yang terbakar ya, otomatis istilahnya menjadi bingung tak karuan. Bagai makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Melakukan dua pekerjaan yang sama-sama berbahaya. Nah, kemudian bak pinang dibelah dua. Ada pinang dibelah dua, pastinya sama. Nah, berarti di sini bisa diartikan sama benar atau serupa benar. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita tinggal, hendaklah menurut adat istirahat di negeri itu. Diam 1000 bahasa, diam sama sekali. Oke? Diam 1000 bahasa, blas nggak bicara, itu diam sama sekali. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu seperti kedudukan ya. Kalau duduk ya sama rendah. Nggak ada yang duduk yang satu di bawah, yang satu di atas, yang satu di atas banget. Itu nggak ada ya. Itu namanya kesejajaran kedudukan. Oke, kemudian lanjut. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Orang belajar haruslah bersungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Oke? Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi, biar ilmunya itu berkembang, supaya ilmunya itu kembangnya jadi, itu dia kalau belajar nggak boleh setengah-setengah. Nah, itu diabarkan seperti ini. Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Kalau dia bergurunya hanya setengah-setengah, dia itu nggak akan jadi ilmunya. Makanya di sini artinya orang belajar haruslah bersungguh-sungguh biar nanti hasilnya jadi. Jadi sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Berani karena benar, takut karena salah. Sudah jelas ya, orang yang bersalah senantiasa dalam ketakutan. Pasti itu, meskipun yang orang yang salah itu mengelak, dia akan tetap memiliki rasa yang bersalah, rasa takut gitu ya. Kemudian, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sama-sama menderita dan sama-sama bahagia. Berat sama dipikul, ketika susah, dia sama-sama memikul. Ringan sama dijinjing, ketika senang, mereka juga tetap bersama-sama. Buruk rupa cermin dibelah, menyalahkan orang lain meskipun dia sendiri yang bersalah. Buruk rupa itu kan wajahnya, bukan salah cerminnya, ya enggak? Tapi kenapa di sini cerminnya yang dibelah? Berarti diibaratkan bahwa orang lain yang akan disalahkan akibat kesalahan diri sendiri. Menyalahkan orang lain meskipun dia sendiri yang bersalah. Kemudian, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat seseorang anak tidak jauh beda dari orang tuanya. Oke? Di sini buah itu diibaratkan buah hati ya. Buah hati itu anak ya. Anak itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, biasanya yang seperti ini diibaratkannya lebih ke sifatnya. Seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kemudian bagai mendapat durian runtuh. Durian itu sangat enak ya. Berarti diibaratkan sebagai keuntungan yang tidak disangka-sangka. Duriannya di sini runtuh, berarti kan banyak sekali tuh yang jatuh, berarti keuntungannya tidak disangka banyak sekali. Kemudian bumi tak selebar daun kelor, oke? Bumi tak sempit gitu. Tak selebar daun kelor berarti luas dong ya, berarti bumi tak sempit kan gitu artinya.
Cupak sepanjang betung, adat sepanjang jalan. Hendaklah kita melakukan sesuatu menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Kemudian cepat kaki, ringan tangan, cekatan dan lekas mengerjakan sesuatu. Cepat kaki, kalau disuruh itu langsung gage-gage, segera-segera. Ringan tangan, enteng. Ketika diminta bantuannya ini dan sebagainya, dia segera melakukan. Itu artinya cekatan dan lekas mengerjakan sesuatu. Di luar bagai madu, di dalam bagai empedu. Namanya madu itu manis ya. Empedu itu sangat pahit, berarti bisa diartikan mulutnya itu manis, omongannya manis, tapi hatinya jahat. Itu di luar bagai madu, di dalam bagai empedu. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Pikiran orang tidak dapat diketahui. Kan di sini dijelaskan ya, laut itu dapat diduga, bisa diukur. Tapi hati itu nggak ada yang tahu ya. Gitu, berarti pikiran orang tidak dapat diketahui. Esa hilang dua terbilang, berusaha harus dengan keras hati sampai maksud tercapai. Nah, itu artinya gajah dipandang karena gadingnya, harimau dipandang karena belangnya. Manusia dipandang dengan segala yang ada pada dirinya. Jadi kan kalau gajah itu dia punya gading, maka yang dilihat gadingnya. Harimau dia punya belang, maka yang dilihat belangnya. Itu untuk mengidentifikasi hewan. Misalnya bisa harus bilang gini, hewan yang memiliki gading, otomatis kalian akan berpikir gajah. Hewan yang memiliki belang, otomatis kalian paling enggak akan berpikir itu harimau atau itu kucing dan sebagainya, tapi rata-rata akan menyebut harimau. Nah, berarti itu bisa diartikan bahwa manusia dipandang dengan segala yang ada pada dirinya. Oh, dirinya itu cirinya ini. Oh, dirinya itu sabar, dirinya itu baik, atau dirinya itu pintar, dirinya itu suka bolosan. Itu, nah, bisa diartikan peribahasanya seperti ini. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Jika terjadi pertengkaran antar orang besar, maka rakyat akan menderita. Gajah berjuang sama gajah. Jadi ada gajah ini ya, dua gajah misalnya atau banyak gajah. Dia itu sedang bertengkar. Otomatis pelanduk yang di tengah-tengah atau hewan kecil yang ada di tengah itu pasti mati. Kenapa? Keinjek ya toh? Karena gajahnya itu bertengkar, karena gajahnya itu besar-besar, maka hewan yang ada di tengah-tengah pertengkaran pasti terinjak mati. Nah, itu bisa diibaratkan sebagai rakyat, orang yang kecil itu akan menderita ketika antara orang besar itu bertengkar. Orang besar itu apa? Seperti pemerintah, kemudian orang-orang kaya dan sebagainya. Gali lubang, tutup lubang, membuat hutang baru untuk menutupi hutang lama. Gali lubang, menggali lubang, kemudian menutupinya lagi. Otomatis kalau menggali lubang, kemudian menutup lagi dengan lubang yang lain, otomatis seperti hutang baru untuk menutupi hutang lama. Misalnya kemarin ada hutang nih, disaur pakai hutang yang lain itu. Guru makan berdiri, murid kencing berlari. Dalam segala hal, murid akan selalu mencontoh gurunya. Jika guru berbuat yang tidak patut, maka murid akan berbuat yang jauh lebih buruk. Jadi guru hanya makan berdiri nih, tapi murid kencing berlari. Karena apa? Diibaratkan bahwa murid akan selalu mencontoh gurunya. Apabila contoh gurunya itu buruk, maka si murid akan semakin lebih buruk perilakunya. Seperti itu. Hanya sampai di bibir saja. Apa yang dikatakan tidak keluar dari isi hatinya. Oke, jadi ini peribahasa hanya sampai di bibir saja, berarti dia hanya berbicara dengan mulutnya, tidak dengan atau tidak dari isi hatinya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, kalian sudah tahu ya, kalau kita ingin kaya berarti harus menabung atau berhemat, kalau kita ingin pandai, rajin belajar. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Orang baik akan selalu meninggalkan nama baik, sedangkan orang jahat akan meninggalkan nama buruk ya. Kita pasti tahu yang namanya misalnya contohnya Presiden kita Soekarno, Habibie, dia dikenal dengan baik ya oleh orang-orang karena mereka berjasa pada kemerdekaan Indonesia, kemudian Habibie sebagai penemu dan sebagainya. Nah, itu bisa diibaratkan seperti ini. Orang baik akan selalu meninggalkan nama baik. Oh, dia baik-baik dan sebagainya. Orang jahat misalnya, oh dia seorang apa ya?
pecandu narkoba atau suka minum minuman keras, kemudian tiba-tiba meninggal, ya dia nanti tetap dikenalnya itu, oh dia meninggal loh gara-gara narkoba dan sebagainya itu. Nah, kemudian habis manis sepah dibuang. Setelah tidak berguna, dibuang tanpa dipedulikan lagi. Habis manis sepah dibuang. Ketika manisnya habis, otomatis sepahnya sisanya dibuang. Nah, itu bisa diibaratkan seperti ini. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baik negeri orang tidak sebaik negeri sendiri. Diibaratkan di negara orang hujan emas nih, dan di negeri sendiri hujan batu. Namanya emas sama batu, otomatis kan bagusan emas ya, dijual gampang. Kalau batu dia bisa menyebabkan sakit. Tapi meskipun demikian, sebaik-baik negeri orang, sebagus-bagusnya atau sekaya-kayanya negeri orang, tidak sebaik negeri sendiri. Ilmu padi makin berisi makin merunduk. Makin banyak pengetahuan, makin merendahkan diri. Orang yang sangat pandai biasanya dia akan rendah. Di sini bukan rendah diri ya, lebih tepatnya rendah hati. Dia akan rendah hati sama orang juga, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya. Terus di sini jauh di mata, dekat di hati. Sekalipun jauh, tapi harus selalu ingat mengingat. Seperti ketika ada orang merantau, meskipun jauh, dia harus tetap saling mengingat. Jinak-jinak merpati hendak ditangkap, ia pun terbang. Seorang perempuan yang pura-pura mau, tetapi sebenarnya tidak mau itu. Karena tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal terlebih dahulu, baru bisa mengetahui baik buruknya. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Berarti dia ingin berkenalan terlebih dahulu. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni. Sama-sama senang, sama-sama susah. Ke bukit sama mendaki, bareng-bareng mendaki. Ke lurah sama menuruni. Ke bawah juga sama-sama turun. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kesalahan orang sedikit saja tampak, tetapi kesalahan sendiri tidak disadari. Ya, ini bisa diibaratkan seperti ini. Kesalahan orang lain yang sangat kecil itu kelihatan sekali, tapi kesalahan sendiri itu tidak rumongso, tidak mengetahui gitu ya, tidak peduli. Kunyah dahulu baru telan, pikirkan dahulu baru dikerjakan. Kecil-kecil cabai rawit udah tahu ya, meskipun kecil dia itu pinter. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Adat istiadat itu berbeda tergantung dari daerahnya. Lain ladang, lain belalang. Kalau di ladang itu pasti ada belalang, bukan ada ikannya. Ikannya mau mati nanti ya. Lain lubuk, lain ikan. Nah, ikannya, nah itu. Lidah tak bertulang, orang muda mencela orang lain dengan tidak berpikir terlebih dahulu. Itu ya. Lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, sama-sama berbahaya. Udah lepas dari mulut buaya, dia masuk ke mulut harimau. Kan sama-sama berbahaya ya. Lempar batu sembunyi tangan, melakukan tetapi kemudian berdiam diri seolah-olah tidak tahu menahu. Layang-layang putus talinya, seseorang yang putus harapan sudah tidak berdaya lagi, hanya berserah kepada nasib. Ini seperti layang-layang putus talinya. Dia terombang-ambing, putus harapannya, tidak berdaya lagi, hanya berserah kepada nasib. Mati ikan karena umpan, mati saya karena budi. Kita bisa celaka karena tingkah laku yang kurang baik, gitu ya. Menjilat air ludah orang yang tidak mempunyai malu. Menjilat air ludah. Air ludah itu kan dia sangat menjijikkan ya. Menjilat orang yang tidak mempunyai malu. Gitu, oke. Kemudian lanjut. Menyingsingkan lengan baju, bekerja keras. Kalau kita sedang bekerja keras, otomatis lengannya disingsingkan ya biasanya. Nah, itu bisa mengibaratkan bekerja keras. Malu bertanya saat di jalan. Okay? Orang yang malu bertanya kepada orang yang lebih pandai akan merugi. Eman-eman. Jadi ketika Bu Saras di kelas, kalian Bu Saras minta untuk bertanya, silahkan bertanya sebanyak mungkin gitu ya. Terutama ketika kita tidak daring. Memancing di air keruh, mencari keuntungan dalam perselisihan orang lain. Keruh itu berarti di sana itu sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi malah memancing, berarti mengambil keuntungan dalam
kesusahan atau perselisihan orang. Menegakkan benang basah, melakukan pekerjaan yang mustahil dilakukan. Menegakkan benang basah, kalian tahu sendiri benang basah ya dia susah tegak. Tapi kenapa di sini menegakkan? Berarti itu adalah suatu pekerjaan yang mustahil. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Kalau tempatnya seperti itu ya ikuti dan sebagainya. Masuk dari kuping kiri keluar lewat kuping kanan. Tidak mendengar nasihat itu seperti itu. Nasi sama ditanak, kerak sama dimakan, sama-sama bisa diambil hasilnya. Nasinya bisa ditanak, keraknya juga bisa dimakan. Nila setitik rusak, susu sebelah enggak. Hanya karena kesalahan setitik, kebaikannya telah hilang semua. Orang haus diberi air. Itu seperti pertolongan ya. Ombak yang kecil jangan diabaikan. Perkara kecil itu bisa mendatangkan bahaya yang sangat besar. Jadi jangan diabaikan. Pagar makan tanaman. Nah, ini juga sering didengar ya. Orang yang dipercaya menjaga sesuatu tapi ia sendiri yang merusaknya. Pagar makan tanaman, oke? Pagar itu kan fungsinya untuk menjaga ya, menjaga tanamannya. Tapi di sini malah yang menjaga itu yang makan tanamannya. Berarti yang dipercaya menjaga sesuatu itu dia malah merusaknya sendiri. Patah tumbuh hilang berganti. Suatu jabatan apabila yang menjabat berhenti diganti dengan yang baru. Patah tumbuh hilang berganti. Ketika ada sesuatu yang patah, maka akan hilang dan akan digantikan oleh yang lain. Pucuk dicinta ulam pun tiba, yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Rambut sama hitam, hati masing-masing. Meskipun rambutnya sama hitam, mereka sama-sama di luar. Setiap orang tetap memiliki kesenangan masing-masing. Terakhir, seperti kuda lepas pingitan, orang yang sangat gembira karena lepas dari kungkungan. Senjata makan tuan, binasa karena tipu daya sendiri-sendiri. Sambil menyelam, minum air, mendapatkan suatu keuntungan, masih dapat mencari keuntungan yang lain. Selama hayat dikandung badan, selama kita masih hidup. Gitu ya. Si cepol hendak mencapai bulan, menghendaki sesuatu yang mustahil. Sekali rengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali bekerja, banyak tujuan akan tercapai. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Orang bodoh yang menuruti saja apa mau orang lain. Seperti kata dalam tempurung. Dia kurang wawasan ya di sini. Tidak pasah kena pisau, tidak sakit kena alu. Wah, dia tidak pasah kena pisau dan tidak sakit kena alu. Berarti diibaratkan seperti seseorang yang sangat tabah menghadapi cobaan. Tak ada laut yang tak berombak. Semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Berombak, berbahaya. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang tiada cacat. Semua pasti ada cacatnya. Takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah ya. Jangan tergesa-gesa mengejar sesuatu yang telah pasti. Udang tak tahu dibungkuknya, orang tak tahu diburunya. Orang buruk yang menyangka dirinya bagus. Itu seperti udang tak tahu dibungkuknya, orang tak tahu diburunya. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Kebaikan orang akan diingat selama-lamanya. Jadi berbuatlah baik agar senantiasa budi itu dibawa mati. Diingat oleh orang-orang yang kalian beri kebaikan sampai mati. Itu ya, demikian dari Saras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.